Salam sejahtera, kita kuliah fisika. Kali ini materi tentang induksi elektromagnetik. Ini juga materinya tentang juga gaya gerak listrik induksi atau disingkat GGL. Oke, kita bahas sedikit. Teorinya itu induksi elektromagnetik berperan besar dalam membuat dunia yang gelap menjadi terang. Ini namanya juga listrik ya. Kita berbicara tentang listrik. Materi kita kebanyakan tentang listrik dan magnet ya untuk semester ini. Jadi GGL ini yang berperan dalam membuat dunia yang gelap menjadi terang. Maksud ada induksi elektromagnetik merupakan cikal bakal adanya listrik yang sudah menjadi kebun primer manusia saat ini. Lalu bagaimana dan apa induksi elektromagnetik? Jadi ini nanti saya bahas ini. Ada induksi elektromagnetik disebabkan oleh perubahan jumlah garis gaya magnetik yang berada dalam cakupan pada sebuah kumparan. Adanya induksi elektromagnetik dapat dipahami melalui sebuah percobaan sederhana menggunakan magnet, kumparan, dan galvanometer. Oke, pasti semua masih bingung ya, atau mungkin ada yang sudah paham karena ini kan juga pelajaran SMA. Jadi seperti ini saya coba jelaskan. Ini NDS, North and ini ujung dari sebuah magnet, dua buah magnet. Ini ujung magnet satu dan ini ujung magnet yang lainnya. Jadi di sini ada yang namanya kumparan. Kumparan tadi saya bilang ada magnet, ada kumparan, dan ada galvanometer. Ini galvanometer. Nanti apa saya jelasin. Jadi magnet ini dan magnet ini, north dan south ini bisa membuat atau menciptakan sebuah yang namanya medan magnet. Di sini bisa membuat yang menjadi sebuah listrik dengan mendekatkan si dua kutub magnet ini ke sebuah kumparan yang nanti akan diukur oleh yang namanya galvanometer. Dan galvanometer itu apa? Jadi ada macam-macam alat ukur untuk kita mengukur kuat arus listrik. Yang pertama itu ada alat ukur kuat arus listrik ampere meter. Yang kedua ada alat ukur badan potensi listrik, yaitu disebut voltmeter. Yang ketiga ada namanya alat ukur kuat arus yang relatif lemah. Jadi ini relatif lemah, namanya galvanometer. Yang keempat itu alat ukur kuat hambatan atau namanya ohmmeter. Jadi begini, mungkin tadi masih bingung, ini ada gambar sederhananya. Oke. Jadi ada namanya kumparan. Ini kumparan. Terus ini medan magnet. Kita lihat bisa ini ya, yang garis-garis kuning ini kita sebut dengan medan magnet. Medan magnet ini jika kita masukkan ke dalam kumparan akan menghasilkan yang namanya listrik. Listrik itu kita tahu ada listriknya karena kita menggunakan alat yang namanya galvanometer. Jadi jarum dari galvanometer ini yang mengukur atau yang memberitahu kita adanya sebuah arus listrik. Jadi di sini ada lagi. Jadi jika kita lihat ini, kita andaikan saja titik ini 0, yang tengah ini 3, dan ini 6 ya. Jadi jika kita dekatkan perlahan si magnet tadi ke dalam sebuah kumparan tadi, kita lihat di sini ada yang namanya flux ya. Ini flux ini ada, dan si galvanometer ini menunjukkan ke arah angka 3. Ada 3 flux yang lewatinya. Ya. Sedangkan jika kita masukkan ke dalam lagi, berarti makin banyak, makin di galvanometer ini mendeteksi makin banyak GGL ya. GGL-nya semakin tinggi, GGL-nya semakin tinggi. Tahu gaya gerak listrik induksinya semakin tinggi. Nah, galvanometer ini yang menunjukkan semakin kita masukkan ke dalam, semakin medan magnet ini masuk ke dalam,
Sederhananya, kata-kata sederhana seperti itu. Galvanometer ini menunjukkan angkanya akan meningkat dari 3 hampir ke 6 seperti itu. Jadi kita hitung di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi gini, penjelasannya sih seperti ini. Arus listrik yang mengalir pada kumparan muncul karena adanya beda potensial pada ujung-ujung kumparan. Beda potensial yang timbul pada ujung-ujung kumparan disebut gaya gerak listrik induksi atau sering disebut dengan singkatan GGL induksi. Gitu. Jadi beda potensi yang muncul pada ujung-ujung kumparan ini disebut itu yang menghasilkan yang namanya GGL induksi tadi. Jadi gaya gerak listrik atau GGL induksi merupakan beda potensial timbul pada ujung-ujung kumparan karena pengaruh induksi elektromagnetik. Jadi GGL induksi dapat timbul melalui 4 cara. Jadi ada 4 alasan atau 4 cara, bukan 4 alasan, 4 cara GGL ini timbul pada ujung-ujung kumparan. Yang pertama itu memutar magnet di dekat kumparan. Nah, ini ada kumparan. Ini ada kumparan. Magnet ini bisa kita putar melilit kumparan. Nanti juga akan menghasilkan GGL. Yang kedua, memutar magnet di dalam kumparan. Tadi di luar kumparan atau sekitar kumparan, ini kita bisa memutar magnet, kita masukkan magnetnya, kita putar di dalam. Itu juga akan menghasilkan GGL. Yang ketiga, menggerakkan magnet keluar atau masuk dalam kumparan. Jadi ini magnetnya kita keluar masukkan. Kita keluar masukkan semakin cepat, maka GGL-nya akan semakin meningkat. Memutus menyambungkan arus listrik searah yang parah. Ini ada misalnya kita putuskan seperti itu.